banyak juga pada dalam menyudut pada dalam sebuah Allah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Satu lagi hadis dari bab 168 ada perjalanan dan mabit. Hadis 968. Terakhir 967 tentang seekor unta yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena diperlakukan dengan zalim oleh pemiliknya. 968 atau hadis terakhir dari bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan, kami bersama Nabi ketika singgah di satu tempat dalam safar, dalam perjalanan. Safar beliau ada kalanya untuk perang, ini yang terbanyak. Ada kalanya haji sekali, ya. Ada kalanya umrah 3 kali. La nusabbih, kami tidak bertasbih, maksudnya tidak sholat. Kami belum sholat. Hatta naqullar riha, sebelum kami melepas beban-beban tunggangan kami, kendaraan kami. Jadi dilepaskan dulu beban yang ada di punggung tunggangan, selesai diikat, baru sholat. Walaupun mungkin waktu hampir habis, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Ada beberapa hal sepele menurut kita, tapi bisa menyebabkan, boleh menyebabkan kita menunda sholat. Antum sedang makan, dapat 2 suap, 3 suap, terdengar qomat di masjid sebelah. Selesaikan makanan kemudian ke masjid, apa teruskan makan? Jawabnya, teruskan makan. Teruskan makan, jangan diputus. Ya. Ini rahimnya Allah. Allah lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan kita menyelesaikan hajat kita. Bahkan makanan telah terhidang, belum makan kan? Makanan sudah terhidang. Ketika kita bertamu, ketika kita bersama, kemudian terhidang makanan, kemudian terdengar qomat, maka makan dulu. Apa ini? Dalil. Kalau mengikuti perasaan sebagian kita, mungkin sholat aja dulu, disolatkan nyantai enak. Tidak. Secara dalil jangan sholat dulu, tapi makan dulu. Ya, kecuali belum terhidang. Bahkan pernah ada orang yang oleh Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi disabdakan oleh beliau, Nabi Yusuf bin Nun, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seseorang oleh Nabi ini disarankan untuk tidak usah ikut berjihad karena baru saja menikah, pengantin baru.
mungkin berangkat sore ini, pagi tadi dia akan nikah. Kata Nabi Musa, enggak usah ikut perang bersama kami. Lihat, Islam betul-betul memberikan hak kepada haknya, pada orang yang berhak diberikan haknya. Bahkan lebih ringan dari itu apa? Menunggu lahirnya anak unta. Bukan anak dia, bukan anak unta. Ya, hal yang sangat sepele sekali. Tapi beliau mengatakan enggak usah ikut. Tidak diwajibkan jihad. Ya. Satu lagi kan ada 3 ya. Membangun rumah belum sampai atapnya belum ditutup. Kalau hujan masih kehujanan, panas masih kepanasan. Kata beliau, tidak usah ikut jihad bersama kami. Inilah Islam. Ya, hal yang sangat besar. Tetapi tidak melupakan hal-hal kecil yang apabila dilupakan nanti malah berbahaya. Sering di antara kita melupakan hal-hal kecil. Enggak taunya yang kecil itu justru yang bermanfaat. Yang berbahaya kalau kita sepelekan. Ya. Surat menyurat, tulis menulis. Banyak dari kita menyepelekan. Utang ya, 2 juta ya. Tulis nggak? Udah lama nggak usah tulis. Ya, nasi kau sama antum. Saya percaya sama kamu. Ditinggalkan ya. Sunnah besar. Perintah Allah dalam Al-Quran. Perintahnya itu panjang sekali. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah, ayat terpanjang. Membahas tentang hutang piutang. Apa kata Allah? Tulis. Nah, banyak dari kita menyepelekan. Udah nggak usah. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Tadinya baik, tadinya berteman, bersaudara, akhirnya cekcok. Gara-gara meninggalkan satu sunnah ini. Menulis ketika hutang piutang. Ya. Maka pelajaran bagi kita, jangan meninggalkan syariat ini. Sunnah Nabi SAW, walaupun barangkali kecil di mata kita. Ya, ini lihat. Ya. Sebelum kami sholat, kami bereskan dulu tunggangan-tunggangan kami. Muatan-muatan yang ada di punggung kendaraan kami turunkan agar meringankan bebannya. Kami ikat, baru kami sholat. Di sini riwayat Abu Daud dengan syarat Muslim. Dengan syarat Muslim, berarti belum mencapai syarat Bukhari. Ada syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim. Syarat Bukhari paling berat. Fikul hadis. Yang pertama, istihbabu adamil insyighali bis salati wa kharijiha ma yushghiluhu anha. Disukai untuk tidak membuat sholat itu terganggu, disibukkan oleh sesuatu. Ya, ketika kita sholat, kendaraan-kendaraan belum dibereskan, itu bisa mengganggu. Maka bereskan dulu. Barangkali antum pernah mengalami astagfirullah akbar, ingat kunci belum dicabut, ya, masih nempel di motor atau di mobil, gimana coba? Ya, perasaannya tentu sulit untuk khusyuk, sulit untuk menghayati bacaan kita. Kita teringat kunci motor kita masih nempel di motor kita, ya, atau hal-hal lain. Nah, maka secara sunnah bereskan dulu. Sudah beres, sholat, ya, sehingga sholat dengan tenang. Maka sholat tepat waktu, di awal waktu bersama imam ini apabila keadaan memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka boleh
tidak menjadi kebiasaan kita, bukan niat kita. Ya. Min tamamir rahati wal urrihani anid dawa inda nuzul. Roha kesenangan, istirahat yang sempurna itu dengan meletakkan beban yang ada di punggung kendaraan. Ya. Maka jika ini belum dilakukan, jangan sholat dulu. Tentu keadaan lain dengan apa yang kita alami hari ini berupa mobil. Ya. Nah, tentu kita biarkan karena tentu mobil tidak punya perasaan, tidak punya nyawa. Ya. Justru di dalam mobil malah aman. Yang ketiga, hirsus sahabati ala tanfidhi wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ihsani ila dawwa. Para sahabat begitu perhatian melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Berbuat ihsan, berbuat baik terhadap hewan. Wasiat siapa? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita baca hadisnya. Bagaimana Nabi marah melihat unta yang sangat-sangat kurus, kurang diberi makan dan istirahat yang cukup. Ya, maka wajib bagi kita berbuat ihsan, walaupun ketika menyembelih, ya, memotong leher, memotong dua urat. Di mana orang kafir melihat ini sebagai sesuatu yang sangat biadab, kejam, penyembelihan. Nah, kita tidak peduli, ini perintah Allah dan Rasulnya, menyembelih. Nah, ada ihsan, ada berbuat ihsan, berbuat baik ketika menyembelih. Tajamkan pisau, letakkan hewan di tempat yang baik. Ya. Ada cara-cara tertentu yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hirsul muslimi ala ma yanfa'uhu wa bi khassatin fi safarihi. Walidzalika yanbaghi irahatut dabbah. Seorang muslim sangat bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya, terutama ketika safar. Dalam keadaan safar beda dalam keadaan mukim. Harus lebih hati-hati. Kalau sakit gimana? Ya. Kalau kekurangan bekal bagaimana? Safar sekali lagi menunjukkan bagaimana kesolehan seseorang, kebaikan seseorang. Maka kemarin kita bahas ketika ada orang memuji-muji temannya, kata Nabi, sudahkah engkau bersafar dengan dia? Kalau belum, jangan puji-puji. Ya. Inilah safar. Dalam safar akan terlihat sifat asli kita. Ya. Ya, kita lanjutkan bab 169. Bab i'anatul rafi', menolong, membantu teman atau siapapun yang butuh bantuan. Hadis-hadisnya banyak sekali yang sudah dibawakan oleh Imam Nawawi di awal-awal, maka beliau tidak mengulang lagi kecuali matanya saja. Misalnya hadis sangat terkenal, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut gemar menolong saudaranya. Tentu ingin ditolong oleh Allah, tolong dulu saudaranya. Berikanlah pertolongan. Mungkin ada yang miskin, mungkin ada yang lemah untuk bantuan. Nah, kita tolong, kita bantu. Maka janji Allah akan datang. Allah akan membantu menolong kita. Al-jazaa bin jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal.
karena kita gemar menolong, kita akan ditolong. Saya kira kebenaran sabda Nabi ini sering kita temukan. Ya. Ada orang dalam keadaan terjepit, sudah tidak ada harapan, pasti hilang nih, barangnya hilang, padahal nilainya puluhan juta. Itu sampai tempat, ya, dekat stasiun, nggak ada harapan, masih ada, ternyata ada yang menyimpan barang itu, menyelamatkan barang itu, orang jujur. Ya. Siapa dia ini? Nah, ternyata orang yang sering menolong orang itu. Ya. Hal-hal seperti ini banyak. Allah ingin tampakkan kebenaran firman-Nya, sabda Nabi di saat-saat tertentu. Ya. Maka para ulama seringkali mendapati kisah-kisah seperti ini, menunjukkan kebenaran firman Allah, kebenaran sabda Nabi SAW sebagai tambahan keimanan, bukan agar beriman, tidak. Tanpa contoh-contoh seperti itu kita beriman, agar tambah. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim ketika ditanya, apakah kamu tidak percaya? Dijawab oleh beliau, percaya ya Allah, tapi agar menambah keimanan. Itu ketika beliau memohon kepada Allah, minta supaya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap berapa? 4 ekor burung. Ya. Apakah beliau tidak percaya? Tentu percaya sebagai tambahan. Nah, kadang Allah memberikan nikmat iman ini kepada orang-orang yang sudah beriman, ya, membuktikan kebenaran sabda Nabi, firman Allah. Nah, kalau kita belum mendapatkan bukti, maka paksakan diri kita untuk percaya, karena ini sabda Nabi, firman Allah, tidak mungkin salah, pasti benar, walaupun kita belum mendapatkan bukti. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Kemudian kullu ma'rufin shadaqah, ini pun sudah dibawakan oleh beliau, oleh Imam An-Nawawi. Seluruh yang ma'ruf adalah shadaqah. Maka menolong orang shadaqah, tasbih shadaqah, tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi mungkar shadaqah, termasuk menahan mulut kita tidak mengucapkan ucapan buruk, ini pun shadaqah. Ya. Dan itu semua bisa diganti dengan apa? 2 rakaat salat duha. Ya. Nah, di sini juga sudah dibawakan oleh di setiap hari mestinya kita semua bersedekah. Setiap hari. Haruskah dengan uang? Tidak. Ya. Tasbih juga sedekah, takbir juga sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, termasuk menjaga lisan untuk tidak mengucapkan ucapan buruk, tidak menyakiti lawan bicara kita. Itu pun bermakna sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat. Kemudian hadis 969. Saya kira hadis ini pengulangan juga ya, maka tidak dibawakan fawaidnya. Saya bacakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu fi safarin," ketika kami sedang safar bersama Nabi, "idh jaa'a rajulun 'ala rahilatin lahu," tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa rahilah, yang membawa beban yang banyak. Wa ja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang ini menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ini maka Rasulullah bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahri," barang siapa dari kalian yang kelebihan punggung, apa maksudnya? Kelebihan tunggangan,
kelebihan kendaraan. Ada yang bawa kendaraan 2, ada yang bawa kendaraan 3, kan gitu. Dalam safar di zaman itu tidak mungkin tangan kosong, tidak seperti hari ini. Ya, tanpa tentengan apapun, safar beberapa hari tidak masalah. Hari itu tentu tidak mungkin. Ya, minimal seekor 2 ekor kambing harus dibawa. Makannya gimana? Ya kan? Tidak cukup dengan perbekalan yang ada di wadah mereka masing-masing. Lalu berhari-hari ada unta, ada kambing untuk perbekalan. Barang siapa yang kelebihan hewan tunggangan, falyahud bihi ala man la dhahra lahu, berikan kepada orang yang tidak punya tunggangan. Wa man kana lahu fadlu zad, barang siapa yang punya kelebihan perbekalan, makanannya banyak, falyahud bihi ala man la zada lahu, berikan kepada orang yang tidak cukup perbekalannya. Karena banyak di antara sahabat yang semangat berangkat berperang tetapi tidak punya perbekalan, tidak dibantu. Ketika tidak sanggup lagi, maka nggak bisa ikut karena memang keadaan tidak memungkinkan. Pernah terjadi waktu itu, maka mereka menangis, sedih sekali, tinggal di Madinah, tidak ikut berperang. Ya, maka Nabi bahkan ayat Al-Quran memuji mereka, orang-orang yang menangis tertinggal dari perang. Beda dengan orang munafik, senang mereka tertinggal dari perang, senang. Nah, perang adalah sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir, dan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi ahli maksiat tapi beriman dan ingin jadi orang baik, kesempatan besar. Ketika dia mati syahid, dijamin semua dosanya diampuni. Ya, maka para pezina, para penjudi, para pemabuk, dengan adanya jihad, mestinya mereka senang. Dan insya Allah mereka senang. Ya, insya Allah mereka senang. Saudara-saudara kita yang jarang sholat itu, senang ya, suka mabuk, suka judi. Ya. Kita bilang jihad kita, ya, mau orang-orang saling, ayo berangkat. Insya Allah, ya, mereka berangkat senang. Apalagi Islam dihina, Rasulullah dicaci maki, Abu Bakar, Umar dijelek-jelekkan. Saudara-saudara kita yang pemabuk, penjudi ini siap berangkat untuk berjihad, untuk berperang. Inilah Islam. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, juga. Islam dengan mengharap ganjaran dari Allah, surga, jannah. Ya. Maka jangan takut dengan jihad. Luar biasa jihad. Wa dzakara min asnafil ma dzakarahu. Lalu Nabi menyebut ukuran harta yang boleh tersisa. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlih. Hingga kami beranggapan bahwa kami tidak boleh punya sisa, tidak boleh ada kelebihan, cukup segitu. Ya. Nah, tentu ini karena keadaan. Kemudian 970, saya kira ini belum pernah kita baca. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yabsuwa faqa. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat perang. Ayyabsuwa. Jadi perang ini dipimpin langsung oleh Nabi. Ghazwah, bukan Sariyah, pasukan yang dipimpin bukan oleh Nabi, bukan oleh pemimpin tertinggi, tapi ditunjuk
seperti perang Mu'tah, perang Yarmouk, ya, perang Khaybar, tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW, tapi Nabi menunjuk panglima perang. Ini Nabi sendiri yang memimpin. Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan ansar, inna min ikhwanikum qauman laysa lahum ma', ada sekelompok kalian, saudara-saudara kalian yang tidak mempunyai harta, wala ashirah, dan tidak punya keluarga. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ahlus Sufa. Ahlus Sufa. Siapa Ahlus Sufa? Ahlus Sufa adalah kaum muslimin dari Yaman, Mesir, Syam, dan lain-lain yang tinggal di emper Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Bukan untuk masuk Islam, bukan. Kalau sekedar untuk masuk Islam, datang ke Madinah, baiat, baca syahadat, habis itu pulang. Selesai, sah Islamnya. Dan itu banyak. Telah lewat hadis dulu, bagaimana anak-anak muda, remaja, setelah baca syahadat dan baiat di hadapan Nabi, beberapa hari kemudian Nabi menyuruh anak-anak muda ini pulang. Dan anak-anak muda ini disuruh pulang oleh Nabi, senang sekali. Kenapa? Sudah kangen sekali, rindu sekali dengan keluarga. Namanya anak-anak remaja. Ya, berbeda dengan Abu Hurairah. Berbeda. Nabi biarkan Abu Hurairah sampai pingsan. Ya. Kenapa? Yang dicari oleh Abu Hurairah ilmu, bukan sekedar masuk Islam. Masuk Islam sudah sah. Dari sini tahulah kita bahwa Nabi memperlakukan manusia itu beda-beda, tidak disamakan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kuat, azamnya luar biasa. Adapun anak-anak remaja ini tidak. Nabi tahu anak-anak remaja ini sudah kangen dengan keluarganya, baru beberapa hari Nabi menyuruh pulang. Senang sekali sampai memuji-muji Nabi. Kami belum pernah melihat pendidik sebijaksana Nabi. Ketika kami rindu dengan keluarga kami, Nabi menyuruh kami pulang. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan kita contoh beliau. Jangan melakukan semua sama, semua murid sama, semua jamaah semua anak semua sama, disamakan harus begini. Tidak bisa. Lihat Nabi selesai. Abu Hurairah iya, Ibnu Mas'ud iya. Kita tahu bagaimana Nabi biarkan Abu Hurairah sampai pingsan. Ya, karena kuat, wazamnya luar biasa. Adapun yang lain tidak kuat. Nah, disinilah para pendidik harus belajar. Murid satu kelas harus sama semua, nggak bisa. Nah, ini hebatnya cara Nabi dalam mendidik mulazamah. Adapun per kelas begitu, banyak kekurangannya. Adapun cara Nabi yaitu mulazamah tidak akan seperti yang kita saksikan tadi. Nah, satu kelas ya harus bisa semua. Karena tahun depan harus naik kelas 2. Tahun depannya lagi harus naik. Maka seperti dikejar target gitu ya. Akhirnya apa yang mereka dapat? Nilai, angka. Ya. Nah, puas dengan nilai angka. Para sahabat nggak dapat nilai, nggak dapat angka dari Nabi SAW, tapi hasilnya luar biasa. Dan itu kan diyakini. Ya, bagaimana profesor doktor itu dibanding dengan murid-murid Syekh Albani? Nggak usah Albani, murid-murid Syekh Albani. Ya, karena mereka tidak ada gelar, tidak ada nilai. Jadi ilmu terus yang dicari, terus ilmu. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in. Ya. Seandainya Syekhul Islam harus diberi gelar, kira-kira apa ya? Profesor doktor gak ada apa-apanya dengan Syekhul Islam. Ya. Bagaimana para tabi'in? Bagaimana para sahabat? Ini pelajaran untuk para pendidik. Jangan menyamakan anak didik.
Tidak bisa. Ini menyalahi sunnah. Ya. فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ. Wahai kaum muhajirin dan ansar, ada di antara saudara-saudara kalian yang tidak punya harta, tidak punya keluarga, maka hendaklah masing-masing dari kalian mengajak, mengambil 2 orang atau 3 orang. Untuk apa? Untuk bergiliran dalam satu unta. Mungkin jumlah pasukannya 3.000 misalnya, tunggangannya, untanya cuma 1.000, maka bagi 3 giliran untuk meringankan beban. Jangan yang naik kendaraan terus naik kendaraan sampai tempat tujuan, yang jalan kaki terus jalan kaki sampai tempat tujuan, maka dibikin giliran. Ya. وَمَا لِأَهَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا اللَّهُ. Maka setiap kita yang punya kendaraan harus menggilir bersama 2 orang atau 3 orang. Ya. Si A berjalan, mungkin sudah setengah jam, gantian si B dengan unta yang sama, setengah jam gantian si C. Dan kembali lagi si A dan ini